tadi melalui perselisihan. Yang keempat, setan masuk pintu kita menakut-nakuti kemiskinan, menakut-nakuti agar kita berbuat kikir. Surat 2 Al-Baqarah 228 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para istri yang diceraikan. Berapa itu? Surat 2 228. Bukan 28. Surat 2 Al-Baqarah 268. Surat 2 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir Pelit. Jadi kalau ada orang pelit, kikir, itu setan lebih suka. Karena provokasi setan masuk kepada manusia, menakut-nakuti kemiskinan. Akhirnya dia punya rezeki pelit, kikir. Kalau takut miskin. Terus padahal sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Pintu keempat, setan memprovokasi manusia menakut-nakuti pintu kemiskinan. Dengan kemiskinan itu, dia takut miskin itu akhirnya berbuat kikir, tidak mau membantu manusia, tidak mau menolong manusia. Dia hanya peduli diri sendiri. Padahal di zaman Covid, di zaman corona ini, harus banyak-banyak kita berbuat kebajikan agar datang karunia Allah. Hari ini kita memberikan sesuatu di zaman Covid. Allah berikan kesehatan kepada kita. Karena tidak mungkin orang-orang yang menolong orang-orang sekitar, fakir miskin dan anak yatim sekitarnya akan kena Covid. Karena dia adalah bagian dari penolong Allah. Jadi kalau hari-hari ini banyak di rumah sakit kena Covid, orang-orang yang kaya dan berduit, hati-hati. Jangan-jangan kita tidak layak dan kita diuji oleh Allah. Diberikan peringatan oleh Allah, kemana rezekimu. Ya kan? Nah, salah satunya hari ini, ya kan, umat manusia lupa. Hari ini kejadian kurang namanya oksigen. Ya kan? Di mana-mana. Oksigen itu adalah penghasilan dari sebuah pohon. Ya kan? Saya sedih dengan pemerintah hari ini di zaman Jokowi. Tidak dipergalakkan untuk tanam pohon. Ya kan? Di pemerintah ini. Jadi Menteri Kehutanan itu tidak menggalakkan penanaman pohon atau 1 juta pohon selama 1 set dipelihara. Hari ini Allah mengingatkan bangsa ini, ya kan? Banyak pohon-pohon rawa itu ditebasi, tapi pohon-pohon kita tidak menanam pohon. Salah satunya pohon menghasilkan oksigen kepada manusia, 1 pohon 7 orang, dan ini tidak dilakukan. Ya kan, jangan-jangan negeri kita ini, bangsa ini, dan pemerintah untuk mengingatkannya, jangan sampai kita tidak menanam pohon, karena 1 pohon itu adalah memberikan 7 orang. Kamu jangan ingat di Jakarta berapa banyak pohon yang ditebang oleh gubernur, itu salah satunya. Kenapa hari ini Covid di Jakarta habis-habisan? Karena berapa banyak pohon yang ditebang oleh di Jakarta gara-gara untuk sebuah acara yang ditanam bertahun-tahun pohon itu. Kalau pohon itu cuma hampir 7.000 pohon. 7.000 pohon kalikan 7 orang. Disitulah kenapa Covid hari ini di Jakarta begitu banyak. Karena hari ini baik pemerintah, baik pun orang-orang sekitar tidak peduli dengan pohon. Ya kan? Padahal pohon itu perintah Allah. Janganlah kamu berjalan merusak pohon. Hadis pun menjelaskan. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, dalam hadis Rasulullah, kalau kamu menanam pohon tumbuh-tumbuhan, ketika pohon-pohon itu menghasilkan biji-bijian dan biji-bijian ketika tanaman itu dan dimakan oleh binatang, itulah sedekahmu. Apabila pohon itu menghasilkan buah-buahan dan dimakan oleh kera, itu sedekahmu. Apabila pohon-pohon itu menghasilkan buah dan dimakan oleh manusia sekitarnya, itu sedekahmu. Hari ini, selama 10 tahun ini di pemerintahan Jokowi, tidak digiatkan tanam pohon, ya kan, penanaman pohon. Harusnya diajak
program Menteri Kehutanan untuk menanam pohon. Pemerintah SBY itu pernah menggalakkan 1 juta pohon, tapi di pemerintah Jokowi selama 20 saya tidak pernah mendengar program Jokowi selama masuk 10 tahun ini menanam pohon. Padahal Allah mengingatkan, mari kita kalau nggak percaya dibuka Quran. Ketika menebang pohon maka azab Allah itu luar biasa. Surat 2 Al-Baqarah 205. 205. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dia berpaling dari engkau. 105. 105. Surat 2 105. Orang-orang yang kafir dan ahli kitab. Berapa itu? 105. 205 tadi apa tadi? Surat 2 Baqarah 205. 205. Mereka berjalan di muka bumi. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi. Terus? Serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Jadi salah satu yang Allah tidak sukai ketika kita merusak bumi. Ya kan? Salah satu merusak tanaman, pohon, dan ternak. Artinya di pemerintah, ya kan, di pemerintah Jokowi, saya ingatkan agar disisah daripada 2024 3 tahun ini, coba digalakkan, ya, diprogramkan menanam pohon dan juga menabur ikan. Kita lihat di daerah, di sungai-sungai, ikan-ikan sudah berkurang, pohon juga berkurang, ya kan? Padahal Allah memperingatkan kita. Nah, saya belum mendengar di pemerintahan Jokowi untuk program menanam pohon, jutaan pohon, apa yang dipublikasikan oleh Menteri Kehutanan selama ini. Ini untuk pemerintah Jokowi. Sahabat Facebook dimanapun kita berada, setan ciri ke-1, pertama setan masuk pintu perselisihan. Jangan-jangan pada diri kita. Yang kedua, ciri setan kedua yaitu setan masuk ke pintu permusuhan dan kedengkian. Ciri keempat, setan masuk pada diri kita, pintu menakut-nakuti kita, memprovokasi kita, yaitu kemiskinan. Akhirnya kita kikir. Pintu keenam, jangan-jangan setan pada diri kita, yaitu masuk ke dalam pintu, yaitu tidak mau menolong manusia. Ya kan? 17:27. Surat 17 ayat 27. Auzubillahi minasyaitonir Boros. rajim. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi setan itu memprovokasi kita karena kita disuruh untuk menakut-nakuti kemiskinan, akhirnya kita kikir, akhirnya kita punya duit, akhirnya boros. Dengan borosnya kita berlebihan. Kita lihat di publikasi, publik dimanapun kita lihat, di media, di siaran-siaran TV, banyak sekali bakal dibuat acara sultan. Itu seakan menunjukkan, mengajarkan kita dalam ajaran kita, mengajarkan kita rakyat Indonesia dengan acara-acara itu bakal di YouTube-kan, yaitu mengajarkan kita berpoyah-poyah. Allah nggak suka itu, bahkan dilegalkan, dimasukkan ke acara TV, bahkan di-share, dislike oleh semua orang di YouTube, menunjukkan seorang artis beli mobil ini memboroskan. Tuhan nggak suka seperti itu. Seharusnya yang kita harus lomba-lombakan bagaimana kita membantu saudara kita yang susah. Dan itu kurang dilakukan. Timbullah caranya, ini sepatunya sultan, ini mobil rumahnya sultan, menunjukkan kekayaan-kekayaan, menunjukkan beli harga sini dengan 5 miliar, beli pesawat pribadi. Berapa banyak fakir miskin, dan salah satunya bencana di negeri ini, salah satu COVID itu karena penglegalitasan, yaitu melegalitaskan, dan Tuhan gak suka itu. Salah satunya Allah hancurkan negeri itu dengan corona. Salah satu melegalitaskan acara-acara yang mempublikasi, melihatkan, memperos, mengajarkan rakyat Indonesia, dan Allah nggak suka dia seperti itu di muka bumi ini. Seharusnya ini juga salah satu pemboros-pemboros, dan pemboros-pemboros yang dipublikkan oleh setan, dipublikasikan
agar ditiru oleh rakyat Indonesia. Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau Tuhan nggak suka orang-orang yang boros. Tuhan tuh menyuruh kita untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, kekejian, membisik sekali bersedekah, bukan memamer-mamerkan dan mengajak harganya ini. Berapa banyak ketika kita menunjukkan berapa banyak orang anak yatim, fakir miskin yang sedih melihat seperti itu. Dan ini dilegalkan di acara-acara, dipublikasi, ditonton, di YouTube, dipublikasi. Padahal Tuhan melarang seperti itu, ya kan? Nah, salah satunya Tuhan nggak suka orang-orang di muka bumi ini antara campingnya antara kaya dan miskin tidak akan seimbang. Maka di suatu negeri itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya karena dia tidak peduli dengan orang sekitarnya. 17 Al-Isra ayat 16. 17 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu. Allah perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu, bersombong-sombongan dengan harta, diperlihatkan, dipublikasikan di acara-acara TV. Ini yang terjadi. Apa kata Allah? Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, mereka durhaka negeri itu, tidak mau menolong dengan hartanya. Tuh? Maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Terus? Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Hati-hati. Salah satunya bencana COVID nggak berhenti di hari ini. Salah satunya Tuhan nggak suka manusia yang hidup mewah dipersombongkan, dipublikasikan dengan acara itu. Saya mengingatkan dalam acara ini, berhentilah, ya kan? Ya kan, seperti itu. Untuk acara-acara seperti itu yang mengakibatkan tidak saling itu. Karena apa? Tuhan tidak suka orang-orang yang hidup mewah, tapi mewah itu ditonjol-tonjolkan, dipublikasikan, dilihat-lihatkan. Coba lagi baca ini. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami binasakan suatu negeri itu COVID, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi tidak taat. Terus? Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Jadi hari ini Chandra, COVID itu kalau mau main salah-salah saja, salah satunya acara hidup mewah tadi. Di antara COVID Allah berikan itu penderitaan. Dan ini nggak pernah diingatkan oleh tokoh agama, ya kan? Kita ini masa COVID, masa penderitaan. Kita nggak boleh menunjukkan kemewahan kita ini. Acara itu publikasi. Ya kan? Tuhan tahu itu dengan begitu, ya kan? Maka manusia itu akan sadar alhaakumut takasur hatta zurtum maqabir. Bermewah-mewahlah kamu. Kalau kamu sudah sampai kubur baru kamu rasa harta mewah tidak akan membawa apa-apa. Tuhan nggak suka. Kalau kamu hidup mewah, dosa dipublikasi. Kemewahan kamu tampakkan berarti kamu siap-siap memberikan fakir miskin. Nggak ada di negara-negara lain. Di negeri kita ini, ya kan? Coba negara-negara lain seperti artis-artis nggak ada publikasi. Yang dipamerkan orang-orang artis di luar negeri itu dia mau bersedekah, ya bersedekah habis-habisan. Itu yang dipamerkan, bukan memberikan menjagokan, mempublikasi kemewahan dia. Nggak boleh seperti itu. Allah tahu itu. Jadi salah satunya, ya kan, setan masuk pintu kemiskinan. Yang kedua, boros dengan kemewahan. Terus yang ke-7, ciri setan pada diri kita tidak mau menolong manusia. 25-29 Al-Furqan. 25-29. Surat 25 Al-Furqan ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Jadi setan itu apa? Pengkhianat manusia. Iya. Tidak mau menolong. Tidak mau menolong. Ya kan? Dia menyesatkan seperti itu. Atau, ya kan? Ini ciri yang seterusnya. Artinya setan menyuruh kita, ya kan, hari ini menakuti kemiskinan, berbuat boros.
Yang selanjutnya dia tidak menolong manusia. Menolong manusia tidak. Jangan-jangan pada diri kita ada seperti ini, ya kan? Seperti ini. Yang selanjutnya ciri setan kepada diri kita yaitu munafik, ya kan? Surat 4 119 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan pasti ku sesatkan mereka, dan akan ku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi provokasi setan itu menjanjikan itu, janji ini no. Padahal provokasi aja, ya kan? Akhirnya kita banyak menghayal, ya kan? Jadi orang yang banyak menghayal, banyak keinginan, setan masuk ke dalam diri kita. Nah, ciri-ciri setan ini yang ada sebagian yang saya jelaskan pada malam hari ini. Itu ciri-cirinya, Chan. Iya. Jadi ciri pertama berselisih. Yang kedua mengajak permusuhan. Yang ketiga saling dengki. Yang keempat mengajak menakut-nakuti manusia kemiskinan, nggak mau nolong, akhirnya dia nggak menolong. Akhirnya yang keenam suka boros. Ya, yang ketujuh dia memasukkan ke manusia angan kosong. Ini banyak sekali ciri-cirinya untuk masuk itu cirinya. Nah, jangan-jangan musuh kita ini sudah ada pada diri kita, dan jangan-jangan kita pelaku setannya tanpa kita sadari, mencari kesalahan, merasa lebih baik. Tuhan yang ingatin. Jadi hari ini kita baca kitab suci itu untuk mengkaji diri. Ya, jangan-jangan hak setan itu ada dari kita, jangan-jangan kita setan. Itu Jan. Oke? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.